warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Rismondari, biasa dipanggil Desita. Saya berasal dari Kota Klaten, Jawa Barat. Saat ini usia saya masih 17 tahun. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Klaten dengan jurusan IPA. Sekarang saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu universitas di Jogja. Mana yang kira-kira ada yang bisa nebak? Betul sekali, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya memilih program studi pendidikan administrasi perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya adalah angkatan 2023, di mana sekarang saya masih semester 1. Kenapa saya ambil jurusan ini? Karena saya memang tertarik dengan bidang administrasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya, UAS mata kuliah pengantar komunikasi. Dalam tugas akhir ini, saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama mengikuti perkuliahan di semester 1 pada mata kuliah pengantar komunikasi. Awalnya, komunikasi yang saya kira itu hanya sekedar berbincang-bincang saja. Tetapi pada mata kuliah yang saya dapatkan yakni pengantar komunikasi, saya telah belajar banyak sekali mengenai berbagai komunikasi. Selama saya mengikuti mata kuliah pengantar komunikasi yang diambil oleh Bapak Wahyu Hidayat SPD MM, menurut saya pribadi, kesan saya selama mengikuti mata kuliah pengantar komunikasi yaitu sangat merasa senang dan materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas oleh saya. Dan selama mata kuliah berlangsung di dalam kelas, saya tidak pernah merasa bosan, justru saya merasa sangat menyenangkan. Dan bagi saya mata kuliah ini memberikan banyak pengalaman dan juga pengetahuan baru bagi saya. Untuk pesan saya selama mata kuliah pengantar komunikasi ini, semoga kedepannya setelah saya mendapatkan mata kuliah ini, saya bisa menjadi seorang public relation yang baik dan juga ilmu yang saya dapatkan dapat berguna dan bermanfaat untuk masa depan saya. Selain menyampaikan pesan dan kesan saya mengenai mata kuliah pengantar komunikasi, di sini saya juga akan mempresentasikan materi saya mengenai bentuk-bentuk komunikasi perkantoran. Bentuk-bentuk komunikasi perkantoran sendiri ada 4 buat teman-teman. Yang pertama yang harus kalian tahu itu ada komunikasi formal. Apa sih pengertian dari komunikasi formal itu? Pengertian dari komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia di dalam organisasi perkantoran. Nah, adapun ciri-ciri komunikasi formal, yang pertama, tujuan dilaksanakannya komunikasi terkait kepentingan ataupun manajemen. Nah, yang kedua itu cara penyampaian pesannya lebih dikit dan banyak tertulis daripada lisan, tapi lebih sering disampaikan dalam pertemuan resmi. Nah, yang terakhir yang ketiga itu ada pada umumnya dilaksanakan untuk urusan kantor. Lalu contoh dari komunikasi formal itu apa sih? Contoh yang saya tahu itu seminar. Jadi di mana pembicara umumnya akan menggunakan bahasa baku dan mudah dimengerti serta berada di dalam ruang lingkup atau materi yang formal juga. Nah, kelebihan dan kekurangan komunikasi formal. Kelebihannya sendiri itu yang pertama, membantu dalam memelihara catatan permanen. Yang kedua, penangkapan pada pekerjaan. Dan yang ketiga, stabilitas perusahaan. Lalu, untuk kekurangannya apa aja? Nah, yang pertama, proses komunikasi yang kaku. Yang kedua, mengabaikan hubungan antar manusia. Dan yang terakhir, menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan. Selanjutnya, selain komunikasi formal, tentunya ada yang kedua, komunikasi informal. Pengertian dari komunikasi informal sendiri adalah komunikasi yang berlangsung tanpa mengikuti aturan yang berlaku atau dengan kata lain tanpa hierarki yang berlaku dan tidak mendapatkan aturan resmi dan juga tidak berpengaruh dengan kepentingan organisasi yang bersangkutan. Lalu ciri-ciri dari komunikasi informal sendiri ada 4. Yang pertama, tidak terjadwal. Yang kedua, partisipan bersifat acak. Yang ketiga, partisipan keluar dari peran yang semestinya. Dan yang keempat, agendanya tidak teratur. Kelebihan dan kekurangan dari komunikasi informal sendiri, contohnya yang kelebihan itu yang pertama, lebih santai dan menyenangkan.
Yang kedua, mudah dimengerti. Yang ketiga, memberikan ruang untuk kreativitas. Lalu untuk kekurangan komunikasi informal, serta contohnya yang pertama, rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, kurang profesional. Yang cocok untuk topik yang serius atau penting. A few minutes later. Selanjutnya yang ketiga adalah komunikasi eksternal. Apa itu komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain serta menarik perhatian dari publik. Nah, komunikasi eksternal sendiri ini biasanya dilakukan dengan membawa informasi masuk ataupun keluar kantor yang dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Adapun dari ciri-ciri komunikasi eksternal, yang pertama, memahami kebutuhan audiens. Yang kedua, pilihan tepat untuk komunikasi. Yang ketiga, ini harus mempromosikan komunikasi dua arah. Yang keempat, harus jelas, ringkas, bebas kesalahan, dan ditulis dalam bahasa yang sederhana. Dan yang terakhir, dijelaskan dan pertahankan alasan komunikasi. Adapun contoh komunikasi eksternal seperti jumpa pers, pameran, dan bakti sosial. Tentunya dari ketiga itu sudah tidak asing dong dengan di telinga kalian. Kelebihan dan kekurangan komunikasi eksternal. Kelebihannya, tipe komunikasi ini memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Sehingga jika Anda melakukan komunikasi eksternal dengan sukses, hal tersebut akan memberikan pertumbuhan dan yang signifikan dan juga dampak positif terhadap reputasi perusahaan Anda. Adapun kekurangannya, yakni komunikasi eksternal yang dilakukan dengan buruk akan menghasilkan pesan yang salah serta menyebabkan salah paham yang dapat merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, untuk membuat komunikasi eksternal yang baik sendiri, Anda harus memastikan komunikasi internal antara para karyawan harus berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang bisa merusak reputasi perusahaan Anda. Adapun yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini, yakni yang keempat, komunikasi internal. Apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan dalam internal perusahaan ataupun kantor. Nah, komunikasi ini dilakukan secara formal maupun informal. Lalu, ciri-ciri dari komunikasi internal sendiri apa aja ya? Yang pertama yakni kejelasan, adapun yang kedua perhatian, dan yang terakhir menghindari informasi yang tidak perlu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari komunikasi internal, yang pertama untuk kelebihannya itu kepuasan dalam bekerja. Yang kedua ada bantuan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada kepercayaan bersama. Selain itu, adapun kekurangan dari komunikasi internal sendiri, yakni yang pertama konflik, yang kedua buang-buang waktu, dan yang ketiga kejauhan kerja. Kunci dari suatu hubungan adalah komunikasi. Jadi izinkan aku ngomong kayak gini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Selesai sudah presentasi dan juga video saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan selalu pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.